Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sambas, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul Coaching untuk Supervisi Akademik. Pada kali ini, kami memerankan sebagai observer dan sebagai coach, serta sebagai coaching. Bersama saya, Tuti Hardiana dari SDN 18 Sadayat. Saya Eva Leorita dari SMPN 1 Palo. Saya Watija dari SMPN 1 Palo. Saya Irma Zuliana dari SMPN 2 Subah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Salam Bu Tuti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu? Saya alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Ibu, nanti Ibu kan akan mengadakan percakapan coachingnya nih Bu ya. Ya. Jadi pada percakapan coaching Ibu nanti, Ibu dan coachingnya akan saya amati. Nah, pengamatan tersebut saya menggunakan rubrik penilaian Ibu. Jadi pada tahap pengamatan nanti yang akan saya amati yaitu penggunaan alur ceritanya, terus bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana si coach itu menanggapi coachnya ya Bu ya. Ya Bu. Nah, sebelum kita masuk ke tahap coachingnya, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu, ini Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada tahap coaching nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada tahap coaching yang pertama adalah present, kemudian kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Iya, kalau pertanyaan kedua ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi Bu? Maksudnya yang ingin diamati benar-benar Bu. Kompetensi yang ingin saya amati secara spesifik yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif Bu. Oh iya. Lalu pertanyaan terakhir ya Bu ya, kira-kira indikator ketercapaian Ibu dalam proses coaching nanti kira apa Ibu? Indikatornya adalah menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching saya. Oh iya. Jadi Bu, demikian dulu tahap pra-observasi kita ya Bu ya. Selamat Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Silakan Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Atija. Waalaikumsalam Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Atija? Dengar-dengar ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Iya benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu, sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngomong-ngomong nih ya, atau ngobrol seperti itu. Jadi kira-kira apa yang mau Bu Atija ceritakan? Ini terkait pembelajaran di dalam kelas Bu. Ada salah satu siswa saya ya Bu ya, yang kemampuan membacanya itu bisa dikatakan masih cukup rendah ya Bu. Jadi tiga cara membacanya ya Bu ya, siswa yang masih rendah kemampuan membacanya. Kira-kira apa sih tujuan dari harapan atau diskusi setelah diskusi kita ini, kira-kira apa harapan dari Ibu? Jadi tadi kan kemampuan membaca siswa saya itu kan masih rendah ya Bu, setara dengan anak SD ya. Nah jadi saya harap setelah kita diskusi ini, saya dapat menemukan atau mendapatkan pencerahan serta solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu ya Bu ya. Boleh Bu ceritakan permasalahannya seperti apa? Begini Bu ya, ketika saya mengarahkan siswa tersebut Bu untuk maju ke depan, membaca teks yang ada di papan tulis kan Bu ya.
Nah, siswa tersebut itu hanya terdiam ya Bu. Saya kira siswa tersebut itu malu ketika disuruh maju. Bu, ternyata siswa tersebut itu memang tidak bisa membaca dengan lancar. Nah, untuk membaca dia pun itu harus mengeja kata demi kata terlebih dahulu. Nah, seperti anak SD kan Bu. Nah, sedangkan sekarang dia itu sudah berada di tingkat SMP. Jadi fokus yang ingin Ibu cari solusinya, ini ada siswa yang memang membacanya masih belum lancar ya Bu. Kemudian kita sekarang kita identifikasi kembali kira-kira situasi atau minat kesadaran membaca siswa tersebut dari 1 sampai 10 ada di kisaran berapa Bu? Ya, Bu. Kalau berdasarkan pengamatan saya kan Bu, mungkin baru ada di skala 2 lah Bu ya. Apakah menurut Ibu kekuatan yang Ibu punya untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Nah, itulah Bu yang sedang saya pikirkan sekarang ya Bu ya. Nah, kekuatan kita sebagai guru itu kan, kita punya pengaruh besar ya terhadap pembelajaran di kelas ya kan. Nah, dari kesulitan membaca siswa itu kan merupakan masalah yang serius karena dapat mempengaruhi kelanjutan studinya. Nah, jadi saya sudah mencoba untuk membimbing dalam kegiatan belajar, baik itu di dalam kelas maupun di perpustakaan Bu. Adakah kira-kira peluang atau kemungkinan hambatan ya Bu, hambatan atau kendala yang muncul ketika terjadi permasalahan seperti itu? Mungkin dengan melibatkan orang tua ya Bu ya, dan menggunakan gaya belajar yang lebih menarik. Lalu untuk hambatan yang kemungkinan terjadi jika belum tercapai sepenuhnya, nanti saya akan terus melakukan perbaikan. Bagaimana kira-kira solusi untuk hambatan tersebut, hambatan yang Ibu alami tadi? Ya, saya pikir dengan melibatkan guru dan orang tua secara aktif, serta sekarang kan teknologi sudah semakin canggih ya Bu ya. Nah, jadi bisa juga dengan memanfaatkan smartphone sebagai media dalam belajar membaca. Nah, karena membaca itu kan merupakan faktor penunjang penerimaan dan pemahaman siswa terhadap semua materi pelajaran Bu. Baik, Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu bagaimana dengan rencana aksi Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Dalam mencapai tujuan tersebut, rencana saya itu dengan melibatkan siswa juga secara aktif dan membuat suasana belajar yang menyenangkan. Itu merupakan langkah yang bagus menurut saya. Bagaimana dengan waktunya Bu, jangka waktunya? Saya berharap sih Bu, dalam waktu 1 bulan ke depan nanti sudah bisa melihat perubahan yang positif pada siswa tersebut. Baik, lalu kemudian bagaimana cara Ibu mengukur keberhasilan rencana aksi yang Ibu lakukan? Untuk keberhasilannya mungkin ya bisa dilihat dari seberapa lancar nanti siswa tersebut dalam membaca dan bagaimana semangatnya dalam belajar membaca. Baik, sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? Saya itu akan berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa tersebut lancar membacanya. Komitmen yang bagus Bu. Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan atau menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu saya itu ada guru-guru, kepala sekolah, serta orang tua itu pasti mendukung Bu. Nah, mungkin juga nanti beberapa temannya bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini Bu?
Nah, jadi untuk tindak lanjutnya nanti saya akan terus memantau perkembangan rencana ini Bu, dan akan saya bicarakan dengan Ibu lagi jika ada hal yang perlu saya diskusikan nanti. Bagus Bu. Saya percaya Ibu bisa melaksanakan rencana ini. Jika memang ada perkembangan atau butuh bantuan seperti itu, saya bersedia untuk membantunya dan bisa dibicarakan dengan saya kembali Bu. Itu saja Bu, percakapan kita hari ini. Terima kasih Bu, karena saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, sama-sama Bu. Bagaimana Bu? Tadi udah melaksanakan coaching ya Bu ya? Sudah Bu. Oke. Sebelum kita penutupan ya Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching kali ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Iya. Baik Bu. Menurut saya sebagai observer, setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Watijah ya Bu ya. Nah, sudah berjalan dengan baik Ibu, dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Irma ini juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Ibu Watijah, sehingga Bu Watijah itu tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan ya Bu, coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian Bu observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Ibu Irma. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita memulai proses observasi, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa percakapan tersebut harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu yaitu tentang kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan itu sesuai dengan kompetensi coaching ada 3, yaitu present, kehadiran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua
saya kembangkan dan ingin diobservasi nantinya Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan berbobot itu didapat dari mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa. Iya. Pertanyaan terakhir, indikator apa yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan ya, saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Baik Bu, terima kasih. Demikian dulu ya pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Ya, terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Gimana hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Katanya ada yang ingin diceritakan nih dengan saya. Iya Bu, begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan pada proses pembelajaran Bu. Kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang mana murid itu lebih banyak diam Bu. Jadi tidak seperti kelas yang lain yang saya ajar, biasa mereka itu memberikan respon saat menyampaikan materi. Nah, kalau kelas ini tuh Bu ya, lebih banyak kediamnya begitu daripada merespon pada saat proses pembelajaran itu. Jadi murid-murid Ibu kurang respon sepertinya ya Bu ya. Ada satu kelas. Iya Ibu, benar sekali Satu Bu. kelas, Satu kelas. dari beberapa kelas yang Ibu ajar. Nah, kelas yang ini nih kayaknya kurang respon dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya Ibu, benar sekali. Jadi sebelum kita lanjut ya nih Bu ya, apa kira-kira yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita yang singkat ini Bu? Saya sih inginnya Bu ya menemukan solusi. Nah, solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Karena terkadang saya bingung nih Bu, harus ngapain sih di kelas? Terus berbeda jauh soalnya kalau dengan kelas yang lain. Kalau yang kelas 1 ini Bu. Nah, jadi saya ingin itu muridnya itu lebih aktif lah Ibu, lebih aktif merespon. Kalau di kelas itu, karena kalau di kelas itu hampir semuanya Ibu tidak merespon pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan Ibu. Iya. Jadi yang saya tangkap dari apa yang Ibu paparkan tadi, Ibu menginginkan solusi ya Bu ya, supaya kelasnya itu lebih respon dalam kegiatan pembelajaran. Nah seperti itu Ibu? Iya, benar sekali Bu. Iya. Jadi gini Bu, kira-kira situasi yang dihadapi Ibu itu bagaimana kalau di kelas, atau perasaan Ibu dengan kegiatan pembelajaran tersebut? Jujur ya Bu ya, kalau saya masuk kelas itu saya pasti bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran seperti apa, atau mau bagaimana lagi cara-caranya. Karena hampir pada setiap pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, tetap saja banyak murid yang tidak merespon Bu. Iya. Berarti Ibu di sini merasa bingung ya Bu ya, Iya. bagaimana merencanakan pembelajaran gitu kan Bu ya. Lalu sampai sejauh ini pernah enggak kira-kira Ibu mencari tahu apa sih sebabnya kok murid saya jadi begini gitu Bu? Pernah sih Bu, di awal saya menanyakan langsung ya kepada murid saya ini, jawaban mereka sih kebanyakan mereka itu kurang tertarik Ibu mengikuti mata pelajaran kita. Oh begitu. Jadi mereka agak kurang tertarik gitu ya. Iya. Lalu kalau dengan pelajaran yang lain itu bagaimana Ibu? Misalkan dengan guru-guru yang lain gitu Bu? Oh iya ya Bu ya, kayaknya saya perlu menanyakan juga ya Bu ya kepada guru yang mengajar di kelas tersebut ya, karena guru yang lain Bu ya. Itu bagus itu Bu. Kira-kira bagaimana nih kondisi ideal yang Ibu inginkan dari murid-murid Ibu tersebut? Kalau saya sih
suka murid itu yang aktif ya Bu, yang mau merespon ketika diberikan pertanyaan. Nah, jadi bisa ada komunikasi dua arah Ibu maksudnya. Jadi murid-murid itu tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menjawab dan bertanya jika guru itu menyampaikan materi Ibu. Iya, baik. Jadi Ibu menginginkan murid-murid Ibu ini bisa melakukan komunikasi dua arah ya Bu ya. Iya Ibu. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan Ibu atau apa yang perlu Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Mungkin saya akan mencoba ya Bu ya berdiskusi dengan guru yang mengajar di kelas tersebut. Bagaimana menyusun strategi yang lebih baik agar murid-murid tersebut tidak vakum atau kurang aktif. Ya, gitu Bu. Iya. Jadi nanti yang Ibu coba akan lakukan ya Bu ya. Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Ah, lalu apakah Ibu memiliki merencanakan hal lain juga Bu? Menurut saya yang mungkin dapat saya lakukan Ibu, mungkin sedikit merubah cara pembelajaran yang saya berikan pada kelas itu mungkin ya Bu ya. Oh ya, merubah cara pembelajaran yang seperti apa Ibu, bisa dijelaskan? Iya. Mungkin di sini saya akan meminta murid-murid saya membuat pertanyaan secara pribadi dulu ya Bu, dan saling nanti bertukar untuk menjawab pertanyaan. Iya. Terus nanti jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Jadi rencana lain Ibu ini ingin membuat kelasnya itu aktif bertanya dengan membuat pertanyaan pribadi lalu ditukar ya Bu ya. Iya Ibu. Oke. Kira-kira mana nih dari kedua yang udah Ibu pikirkan mau dilaksanakan terlebih dahulu? Mungkin sepertinya saya akan merubah sedikit cara pembelajaran dari saya dulu kali ya Bu ya. Namun saya akan tetap melakukan kolaborasi dengan rekan yang lain, terutama guru yang mengajar di kelas tersebut Ibu. Tapi yang menurut saya sih bisa cepat, memang yang dikerjakan itu merubah sedikit cara mengajarnya dulu Ibu. Kalau kolaborasi terkadang kan agak lama waktunya Ibu. Iya, luar biasa sekali nih ide Ibu ini. Ini Bu, kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakannya? Untuk melaksanakannya mungkin minggu depan kali Ibu ya. Soalnya minggu depan baru ada pertemuan lagi di kelas tersebut Ibu. Minggu depan ya. Sebentar Bu ya. Jadi kayaknya kita udah di ujung-ujung nih Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah mendapatkan apa yang ingin Ibu cari dari pembelajaran kita tadi, pembicaraan kita Ibu? Baik Ibu, jadi dari obrolan kita tadi saya itu sudah merasa dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan Ibu untuk mungkin membimbing anak-anak pada kelas tersebut, dan saya juga akan memiliki keberanian ya Bu, memiliki keberanian untuk mencoba hal yang baru bersama murid agar kelas itu pembelajaran lebih aktif. Tadi misalnya saya akan mengubah cara mengajar saya. Iya. Oke Bu, kalau boleh saya ulangi ya Bu ya. Ibu sudah menemukan solusi bahwa Ibu akan merubah cara mengajar Ibu, memberanikan diri mencoba hal-hal yang baru ya Bu ya. Di samping itu Ibu juga akan mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat. Benar begitu Ibu? Ya. Jadi memang luar biasa Ibu ya. Ide yang sudah ditemukan, semoga nantinya Ibu akan mendapat hasil yang maksimal ya Bu ya dari cara yang sudah Ibu temukan ini. Oke
Bu. Saya tunggu kelanjutan cerita baik dari Ibu, ya Bu ya. Oke. Jadi sepertinya saya harus pamit nih Bu. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Bu ya telah Iya, mendengarkan cerita sama-sama, saya. Ibu. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Epa. Iya, alhamdulillah sudah Bu. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ini Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur kita, yang mana pada alur tersebut saya sudah menentukan tujuan, lalu mengidentifikasi kondisi idealnya seperti apa, lalu merencanakan aksinya, dan yang terakhir menentukan tanggung jawab mana yang akan dipilih oleh si coach sebagai solusi untuk permasalahannya tersebut itu. Jadi dengan menggunakan alur tirta itu kita sudah menggali, memaksimalkan potensi si coach untuk dapat menemukan solusinya itu. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, Ibu telah melakukan proses coaching itu dengan Bu Eva sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Eva sehingga Bu Eva bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching tadi sudah dilakukan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Eva sehingga Bu Eva bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi passion Ibu. Jadi bagaimana seorang coach itu hadir secara utuh dalam proses coaching tersebut Ibu. Jadi sehingga tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah mengikuti berasumsi terhadap apa yang diceritakan oleh si coaching. Itu ya Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.